Malam hari ini kita akan membahas kitab Rawai'ul Bayan, Tafsir Ayatil Ahkam Minal Quran. Yang artinya adalah Rawai'ul Bayan, keindahan-keindahan penjelasan tafsir ayat-ayat hukum ya daripada Al-Quran Al-Karim. Tafsir ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ya. Tafsirun khasun li ayatil ahkam, tafsir khusus tentang ayat-ayat hukum, mustamadun min awsaqi masadir tafsiril qadimah wal haditha, yang diambil dari sumber-sumber yang paling terpercaya, baik itu tafsir klasik maupun tafsir kontemporer. Yuslubin mubtakirin, dengan metode yang terkini ya, wa tariqatin jadidatin, dan metode yang kebaruan seperti ma'a ardin syamilin li adillatil fuqaha, disertai dengan eh, penyajian yang komprehensif akan dalil-dalil para ahli fikih, wa bayanil hikmati tasyri'iyah, dan penjelasan hikmah daripada pensyariatannya. Nah, kitab yang kita bahas pada kesempatan hari ini kurang besar ya hafalannya. Kita perbesar. Eh, perbesar. Nah, segini mungkin ya biar lebih jelas. Nah, saat kitab ini ditulis, beliau adalah Al-Ustaz bi Kulliyati Syariah wa Dirasatil Islamiyah. Guru besar ya. Kalau di Arab itu yang namanya Al-Ustaz itu profesor, Pak. Ya. Kalau udah gelar Al-Ustaz itu profesor. Seorang profesor di bidang ilmu tafsir ya, bi Kulliyati Syariah, di Fakultas Syariah wa Dirasatil Islamiyah, dan ilmu-ilmu keislaman di Makkah Al-Mukarramah, yang pada hari ini beliau telah tiada ya, dan insya Allah pahalanya senantiasa mengalir meskipun beliau sudah di alam yang lain. Pada kesempatan hari ini kita tidak akan membahas keseluruhan daripada kitab. Kita akan mengambil tema-tema atau pokok-pokok yang perlu kita ketahui daripada kitab ini. Karena kalau kita bahas semuanya di sini ada sangat banyak sekali. Kita ambil yang sekiranya penting dan insya Allah kita kaji. Kitab tafsir ini meskipun membahas tentang ayat-ayat hukum, namun diawali sebagaimana kitab tafsir pada umumnya, kitab tafsir dengan metode tahlili, diawali dengan surat Al-Fatihah. Nah, kita kalau yang sudah ada bisa dilihat di halaman 13 ya dari juz 1 ini. Fatihatul Kitab, pembuka kitab Al-Quran atau surat Al-Fatihah. Makkiyatun, surat ini adalah terkategori surat Makkiyah yang berdasarkan ilmu ulumul Quran. Kalau Makkiyah itu yang turun di Makkah, atau menurut pendapat lain surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah. Wa ayatuha sab'un bil ijma'i. Ayat-ayatnya ada 7 secara ijma', disepakati oleh para ulama. Nah, baina yaday surah, di hadapan surat ini ya, hadhihi suratul karimatu laha iddatu asma'in. Surat ini memiliki beberapa nama. Ustuhira minha ya, yang masyhur di antaranya mayali berikut ini. Awalan Al-Fatihah.
Nah, yang paling masyhur tentunya yang kita semua pasti tahu adalah Al-Fatihah. Kenapa dinamakan dengan Al-Fatihah? Liftitahil kitabil azizi biha. Karena dibukanya kitab suci Al-Quran dengan surat tersebut. Haitsu innaha awalul Qur'ani fit tartibil ma'hudi. Di mana Al-Fatihah ini awal daripada Al-Quran berdasarkan urutan yang telah kita ketahui. La fin nuzul, bukan berdasarkan turunnya. Kalau berdasarkan nuzul, surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5, ya, yang insya Allah nanti akan dibahas di tafsir Tartibun Nuzul yang segera dirilis. Nah, akan tetapi berdasarkan urutan mushaf, ya, berdasarkan tartibul mushafi, ya, surat yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Seperti itu. Nanti demikian juga tafsir, ada tafsir berdasarkan tartibul nuzul, itu diawali dengan surat Al-Alaq. Kalau adapun tafsir tartibul mushaf diawali dengan surat Al-Fatihah. Nah, kemudian nama yang kedua, Sanian Ummul Kitab. Al-Fatihah ini punya nama lain Ummul Kitab. Listimaliha alal maqasidil asasiyati lil kitabil aziz. Karena cakupan surat Al-Fatihah ini kan tujuan-tujuan pokok daripada kitab suci Al-Quran. Di dalam Al-Fatihah terdapat pujian terhadap Allah. As-sana'u 'ala Allah jalla wa ala. Fiha itsbatu rububiyah. Penegasan akan rububiyah Allah. Wa fiha ta'abudu bi amrillah subhanahu wa nahyihi. Bagaimana eh, peribadahan akan perintah Allah dan juga larangan Allah. Di dalamnya ada talabul hidayah, meminta hidayah, ya, wasabati alal iman, dan agar diteguhkan di atas keimanan. Fihal akhbaru an qasasil umamis sabiqin. Ada informasi mengenai kisah-kisah umat yang terdahulu. Maka kenapa disebut umul kitab? Ya, karena yang namanya itu yang menghimpun, ya. Um. Kenapa ibu itu karena tempat kita berhimpun semuanya ibu, ya. Biasanya kalau ibu masih ada tuh lebaran rame gitu, ya. Kalau udah nggak ada kadang tidak seramai sebelumnya. Nah, itu nama yang kedua, ya, kita lewat yang perinciannya. Kita masuk kepada penamaan yang ketiga daripada surat ini, yaitu As-Sab'ul Masani, yaitu 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang. Masani itu. Li'annaha, karena surat Al-Fatihah sab'u ayatin, ada 7 ayat, tusna fis salati, yang terus diulang-ulang di dalam sholat. Ayat takarrara wa tu'ad, ya, diulang dan terus diulang. Ya, kalaulah kita sholat eh, sehari itu kan 5 waktu sholat, ya, 17 rakaat, ya, 17 kali kita membaca kalau yang wajibnya saja, dan tentu pasti kita ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, belum sholat sunnah lainnya. Maka bayangkan berapa banyak kita mengulang surat Al-Fatihah ini dalam satu hari satu malam. Dinamakan dengan As-Sab'ul Masan, 7 ayat yang terus diulang-ulang. Nah, itu seputar penamaan daripada surat Al-Fatihah, ya. Jadi ada 3 yang paling populer, diantaranya yang paling masyhur. Ada nama-nama lainnya sebenarnya. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya, pengarang kitab tafsir, ya, Al-Jami' Ahkamul Quran, bahwa ada 12 nama surat Al-Fatihah itu. Asy-Syifa, ya, ini, eh, obat, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Asas, Alhamdulillah, akhiri, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian ma warada fi fadli suratil Fatihah, ya, hadis yang terdapat mengenai keutamaan surat Al-Fatihah. Awalan, yang pertama, rawal Bukhari fi sahihihi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya an Abi Sa'id bin Al-Mu'alla, dari Abi Sa'id bin Al-Mu'alla
radhiyallahu anhu annahu bahwasanya beliau qala berkata, kuntu dahulu aku usolli pernah sholat fil masjid di masjid. Fada'ani lalu memanggilku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falam ujib aku tidak menjawab hatta itu hingga aku selesai sholat. Summa ataituhu kemudian aku menghampirinya. Faqala maka Nabi berkata, ma mana'aka an ta'tiya? Kenapa kamu nggak datang tadi? Fakultu maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini kuntu usolli. Tadi aku sedang sholat. Faqala bukan maka Nabi bersabda, alam yakulillah, bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, istajibu lillahi walir rasuli, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya, idza da'akum, apabila ia menyerumu, lima yuhyikum, kepada sesuatu yang membuatmu hidup. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, lau allimannaka, sungguh aku akan mengajarimu suratan, suatu surat, Hiya a'zamu suwari fil Qur'an. Yang mana surat tersebut adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Qabla an takhruja minal masjid. Sebelum kamu keluar dari masjid ini. Summa kemudian akhadha biyadi, Nabi memegang atau menarik tanganku. Falamma arada an yakhruja, maka ketika Nabi hendak keluar, qultu, aku berkata lahu kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alam taqul law alimannaka suratan hiya a'zamu suratil Quran. Bukankah tadi engkau bilang katanya mau mengajariku surat yang paling agung dalam Al-Quran? Faqala, Nabi bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin. Surat yang paling agung dalam Al-Quran itu adalah, kata Nabi, surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hiya sab'ul mathani, surat itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul Azim, dan Al-Qur'anul Azim, alladzi utituhu, yang aku dikaruniakan oleh dengannya. Nah, ini salah satu daripada hadis atau riwayat yang menjelaskan keutamaan surat Al-Fatihah. Ada banyak nanti daripada apa hadis-hadis lainnya. Yang kedua, yang ketiga, ada banyak. Wahadhi asahhu riwayat. Ini riwayat yang paling sahih allati waradat fi fadli surat Al-Fatihah, yang terdapat mengenai keutamaan surat Al-Fatihah, yang telah disaring oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya ini menjadi 3 hadis yang paling sahih mengenai keutamaan surat Al-Fatihah. Nah, kemudian kita lewat ini, kita langsung masuk kepada tafsirul isti'adah. Ya, tafsirul isti'adah. Nah, di sini oleh Syekh Ali As-Sabuni sengaja dicantumkan al-isti'adah, ya, atau ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Fa'idza qara'tal Qur'ana", apabila engkau membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi, maka mintalah perlindungan kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. A'udzu artinya astajiru, aku meminta perlindungan. Wa alja'u, dan aku berlindung. A'udzu itu. Asyaiton al-mutamarrid, ya, yang membangkang, al-ati, yang melampaui batas. Bahwa musyaqqun min syatona, diambil dari kata syatona bimakna ba'uda, yang artinya jauh, ba'uda itu. Qala al-Qurtubi, Al-Qurtubi berkata, sumya syaitanu syaitanan, kenapa setan itu dikatakan syaitan? Li bu'dihi 'anil haqqi, karena ia jauh dari kebenaran, wa tamarrudihi, dan ia membangkang terhadap kebenaran. Wa dzalika li anna kulla 'atin mutamarridin, setiap yang membangkang, yang melampaui batas, minal jinni wal insi wad dawabi syaitan, baik dari jin, dari setan, dari hewan, adalah syaitan. Dan dari Al-Qurtubi. Jadi, kemudian ar-rajim ma'nahu al-marju, ya, yang terlaknat, ya.
bahwa fa'il bimakna maf'ul. Ini sigohnya atau bentuk katanya itu fa'il, akan Kenapa? tetapi maknanya adalah maf'ul. Indra isi urung teko. Jadi rojim ini bukan yang melaknat tapi yang terlaknat. Jadi, rojim bimakna al-marju. Oh ya cah rolas. Seperti itu. Kemudian fasyaitonu marjum, syaitan itu marjum ya terlaknat li'annahu mal'unun. Karena ia terlaknat wa matrudun dan terlempar min rahmatillahi dari rahmat Allah azza wa jalla. Wal makna dan makna daripada eh, isti'adzah ya atau ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maknanya adalah astajiru, aku meminta perlindungan, wa alja'u dan aku berlindung ilallahi kepada Allah, wa a'tasimu dan aku membentengi diriku bihi dengan kepada Allah, min syarri syaitani dari keburukan syaitan al-ati yang zalim yang melampaui batas al-mutamarridi yang membangkang, alladzi yuridu an yughwiyani wa yudhillani yang senantiasa setan itu ingin membuatku menyimpang, membuatku tersesat. Wa ahtami bil khaliqis sami'il alim dan aku berlindung kepada Sang Khalik yang maha mendengar, yang maha mengetahui, min hamzihi wa lamzihi wa wasawisihi, dari bisikannya, dari godaannya, dari tipu dayanya. Fala yadfa'u anni syarrahu wa dhurrahu illallahu rabbul alamin. Maka tidak ada yang mampu ya menghilangkan atau menghindarkan dariku keburukan setan dan bahaya syaitan illallahu rabbul alamin, kecuali hanya semata-mata Allah rabbul alamin. Nah, maka para hadirin sekalian, ketika kita membaca isti'adzah, kita jiwain, aku berlindung ya, aku membentengi diriku pada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan syaitan yang senantiasa membangkang, senantiasa melampaui batas, ya, yang ia senantiasa berusaha untuk menyesatkanku, untuk membuatku menyimpang. Dan aku berlindung kepada Sang Khalik, Sang Maha Pencipta segala-galanya, yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui. Aku berlindung kepadanya dari segala bisikan setan, godaan setan, ya. Karena sesungguhnya tidak ada yang mampu ya menghindarkanku dari keburukan setan, tidak ada yang mampu menghindarkanku dari bahaya yang hendak ditimpakan oleh setan kecuali hanya Allah Rabbul Alam. Dan demikian Syekh Ali As-Sabuni mengawali eh, surat Al-Fatihah dengan terlebih dahulu isti'adzah, kemudian masuk kepada basmalah. Baru nanti kemudian eh, Alhamdulillahirabbil alamin setelah tafsir Al-Basmalah. Nah, sekarang kita masuk kepada tafsirul basmalah. Tafsir dari pada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Kota yang ngarep ke lho, bakaran ngarep pintu gerbang ya, antri. tafsirul basmalah bismi ya. Al-ismu mushtaqun minas sumu ya. Suatu isim yang terambil kata tersebut dari kata asumu. Ya, sumu itu bermakna rif'ah wal ulu, artinya tinggi. Ya, sumu itu tinggi. Waqila mushtaqun minas simmah. Ya, menurut pendapat lain diambil dari kata asimah yang artinya adalah tanda al-alamah. Tapi yang awal yang sahih ya as-sumu. Ismi. Kemudian
Allah ya ismun lidzatil muqaddasah. Suatu isim ya, suatu nama lidzat bagi suatu zat al-muqaddasah yang maha suci. Zatullahi jalla wa ala, yaitu zat Allah yang maha mulia, yang maha tinggi. Wajibul wujud, yang mana Allah itu adalah wajibul wujud. Wajib keberadaannya. La yusyarikuhu fihi ghairu. Tidak ada yang membersamai dengan Allah selainnya. Nah, kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ismani min asma'ihi tabaraka wa ta'ala. Dua nama, ya, dua isim min asma'ihi di antara asma'nya, nama-namanya Allah tabaraka wa ta'ala. Mustaqqani yang keduanya terambil dari kata Ar-Rahman. Ya. Baik Ar-Rahman maupun Ar-Rahim sama-sama terambil dari kata Ar-Rahman. Gitu. Waqila dan menurut pendapat lain, lastiqaqa lahuma, tidak ada akar katanya Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Kenapa? Li'annahuma minal asma'il mukhtassati bihi subhanahu. Karena dua nama ini, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah dua nama di antara nama-nama yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wasayati tafsilu ma'nahuma fi surat al-Fatihah. Adapun makna secara rincinya akan dibahas pada surat Al-Fatihah. Maka kalau kasih nama anak kan biasanya kalau di antara Asmaul Husna pakai Abdun ya awalnya. Abdurrahman. Jadi sebaiknya namanya bukan Ar-Rahman kalau punya anak, tapi Abdurrahman, hamba dari Sang Maha Rahman. Abdurrahim, hamba dari Sang Maha Rahim. Nah, makna al-basmalah, ya makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Al-basmalah tuh ya qaulul qail Bismillahirrahmanirrahim. Maknaha artinya abda'u, aku memulai bitasmiyatillahi dengan menyebut nama Allah wa dzikrihi dan mengingatnya qabla kulli syai'in sebelum setiap sesuatu. Ya, jadi seperti itu. Musta'inan bihi, seraya meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala yang maha mulia yang maha tinggi fi jami'i umuri, di seluruh urusanku. Taliban al-auna minhu, seraya meminta bantuan ya, minhu darinya. Fa innahul qadiru ala kulli syai', karena sesungguhnya Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka hendaknya kita menjiwai ketika kita membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mengucap basmalah, aku memulai dengan menyebut nama Allah, dengan mengingat Allah sebelum segala aktivitas, sebelum aku ingat yang lain-lain. Seraya aku meminta pertolongan kepada Allah dalam setiap urusan. Seraya meminta pertolongan kepadanya. Karena sesungguhnya hanya Allah lah semata yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Demikian. Maka ini saya sedang menyampaikan seperti ini. Allah maha kuasa. Kalau misalkan sewaktu-waktu dalam 5 menit ke depan misalkan dibuat suaranya hilang misalkan ya, atau dibuat, apalagi sekarang sedang musim ini lagi batuk-batuk ya, alhamdulillah sekarang udah mendingan. Saya juga sebenarnya kemarin sakit tenggorokan ya, alhamdulillah pada malam hari ini bisa menyampaikan. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka setelah tadi kita mengulas makna daripada A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian
Lanjut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka selanjutnya masuk kepada Fatihatul Kitab atau pembuka kitab suci Al-Qur'an, yaitu suratul Fatihah. Kita masuk kepada At-Tahlilul Lafzi. At-Tahlilul Lafzi itu maknanya adalah analisa lafaz, analisa secara lafaz. Sebelumnya mungkin kita sepakati saja dulu ya sampai jam berapa ini? Jam 9 mungkin Pak ya, atau jam 9 waktu Indonesia Barat mungkin ya. Ya, Jam 9. 9 cukup. tanggal 20.42 ya. Kalau di sini berarti ada beberapa, kurang lebih 15 menit lagi mungkin ya. 18 menit lah. 18 menit Pak ya. Nah, kita akan mengulas ini, mungkin analisa daripada lafaz yang terdapat dikandung. Kita lihat dulu seberapa panjang ya. Ya, kita analisa secara singkat Pak, karena tidak kita bacakan keseluruhan. Alhamdulillahi. Alhamdu huwa, yaitu as-sana'u, pujian, bil jamili, dengan cara yang baik, ala jihati ta'zimi, dengan bentuk pengagungan, wa tabjili, dan pengagungan pula. Qala al-Qurtubi, alhamdu fi kalamil arabi ma'nahu as-sana'ul kamil. Alhamdu itu adalah pujian yang sempurna. Alhamdu. Kenapa di sini ada alif lam? Listighraqil jinsi. Untuk istighraqul jins, bahwa subhanahu yastahiqqul hamda bi ajma'ihi. Allah lah yang berhak akan segala pujian. Yastahiqqul hamda bi ajma'ihi wa tsana'il mutlaq, dan pujian yang mutlak itu adalah milik Allah. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rabbu fil lughah, secara bahasa, masdar adalah isim masdar bima'na at-tarbiyah, yang berarti at-tarbiyah. Ya. Tarbiyah itu kalau kita biasa kenal pendidikan Pak ya, fakultas tarbiyah di UI itu. Wahya islahu syu'unil ghair. Sebenarnya tidak hanya terfokuskan pada pendidikan tarbiyah itu. Wahya islahu syu'unil ghair, itu memperbaiki urusan yang lain. Wa ri'ayatu amrihi, dan memperhatikan urusannya. Seperti itu ya. Jadi lebih luas cakupannya dari sekedar mendidik, tapi mengurusi ya tarbiyah itu. Mengayomi, seperti itu. Islahu syu'unil ghair wa ri'ayatu amrihi. Yuqalu liman qama bi islahi syai'in wa itmamihi qad rabbahu. Orang Arab biasanya mengatakan kepada orang yang qama bi islahi syai'in, memberikan kemaslahatan ya akan sesuatu ya, memperbaiki sesuatu dan menyempurnakannya, maka
Orang Arab kalau mengatakan kepada orang yang seperti itu, qad rabbahu, dia telah rabbahu, ya telah melakukan fungsi tarbiyah, yaitu islah syu'unil ghair tadi ya, memperbaiki urusan eh, orang lain ya, ya atau memperhatikan urusannya. Bulan puasa Wa minhu gitu ya. summiya ar-rabbaniyun, dari kata tersebut dinamai kata ar-rabbaniyun ya. Eh, Kalau kena kasus terbenar. nah, ini. Iya. Liqiyamihim bil kutub, karena mereka mendirikan ya kitab kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rabbaniyun ya, Rabbani. Ar-Rabbaniyun. Nah, kemudian kita masuk kepada ini di antara pendapat lain ya, atau makna dalam bahasa Arab itu kan luas Bapak ya. Jadi satu kata kadang memiliki dua makna, tiga makna, lebih daripada itu. Ar-Rabb di sini al-ma'bud, bermakna yang diibadahi, yang disembah. Ar-Rabb juga bermakna as-sayyidul muta', tuan yang ditaati. Ar-Rabb juga bermakna al-muslih ya, yang eh, membawa kebaikan ya, atau yang memperbaiki. Dan orang Arab dari dulu menggunakan ini ya, bahkan Arab-Arab jahiliyah juga seperti itu. Di sini banyak digunakan syair-syair jahili, ini ada sebelum Islam datang. Kemudian al-alamin. Al-alamin jam'u alam, jama' daripada kata alam. Wal alam, dan alam itu ismu jinsin, isim jenis, la wahida lahu, yang tidak ada satunya ya. Tunggalnya tidak ada, min lafzihi. Karrohti wal anam, ya seperti kata arroht, al anam, itu tidak ada mufradnya ya. Itu jadi jenis itu untuk satu jenis itu ya, satu jenis manusia, jenis apalagi manusia yang bukan hanya satu manusia. Nah, kemudian kita lihat, nah, Rabbul Alamin berdasarkan penuturan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ai Rabbul Insi, Rabbnya manusia, wal jinni, Rabbnya jin, wal malaikah, dan Rabbnya malaikah. Berdasarkan keterangan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Meskipun di sini ada banyak pandangan mengenai makna daripada alam. Menurut Abu As-Sa'ud, al-alam adalah isim lima yu'lamu bihi, untuk segala sesuatu yang dapat diketahui. Wala fi ma ya'lamu bi sani tabaraka wa ta'ala minal masnu'at. Nah, berdasarkan tafsir daripada Ibnu Jauzi, al-alam inda ahli al-Arabiyah, yang disebut dengan alam berdasarkan ahli bahasa Arab, ismun lil khalqi, ya suatu isim bagi ciptaan Allah, min mabda'in, dari permulaannya, ila muntahahum, sampai dengan akhirnya. Jadi segala sesuatu dari sejak dunia ini ada sampai akhir nanti ada, tercakup kepada makna alam.
Nah, itu berdasarkan ahli bahasa. Beda lagi dengan ahlun nazar. Alam indahum ismun yaqau alal qaunil kulli al muhdas min falakin wa sama'in wa ardin wa ma baina dzalika wa fi istiqaqil alam. Ini kalau berdasarkan ilmu eh, ilmu apa ya, kekinian mungkin ya, adalah eh, tatanan yang terdiri dari bulan-bulan, ya, planet-planet, ya, langit, bumi, ya, seperti itu. Nah, kita tidak akan berpanjang lebar di situ. Kita akan masuk kepada makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Ismani min asma'ihi ta'ala mushtaqani min ar-Rahman. Dua nama di antara nama-nama Allah Ta'ala mushtaqani min ar-Rahmah, yang keduanya terambil dari kata Ar-Rahmah. Wa ma'na Ar-Rahman, man Ar-Rahman al-mun'imu bijala'il ni'am, yang menganugerahkan nikmat-nikmat yang agung, ya. Wa ma'na Ar-Rahim, makna isim Ar-Rahim al-mun'im, yang menganugerahi bidaqaiqiha, akan kenikmatan yang begitu merinci. Jadi ini yang akan menganugerahkan nikmat secara globalnya, ya, kalau Ar-Rahman. Ar-Rahim yang menganugerahkan nikmat secara terperincinya. Mungkin Ar-Rahman berdasarkan pendapat yang pertama ini menganugerahkan kita sehat. Allah menganugerahkan kita sehat. Yang terperincinya mungkin Allah sehat itu kan bisa diperinci lagi Bapak Ibu. Bagaimana jantung berfungsi dengan baik, bagaimana hati kita, ginjal kita, semuanya berproses, ya, sesuai dengan tatanan yang Allah telah gariskan. Tidak ada yang menyimpang sedikit pun. Nah, mungkin seperti itu kurang lebih. Meskipun nanti ada makna eh, lainnya dari mufasir yang lain. Nah, kalau Al-Khattabi berkata, Far-Rahmanu, maka isim Ar-Rahmanu Dzur Rahmah, yang memiliki kasih sayang yang mencakup, yang komprehensif, ya, alati wasi'at al-khalqa fi arzaqihim wa masalihim, ya, yang meliputi makhluk, ya, rezeki mereka, ya, kemaslahatan mereka, wa ammatil mu'mina wal kafir, dan umum, ya, mencakup orang beriman dan juga orang kafir. Kalau Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim khasun lil mu'minina, khusus bagi orang-orang beriman. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Allah maha berkasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Berdasarkan dapat Al-Khattabi, Ar-Rahman yang memberikan kasih sayangnya meliputi semua makhluk, semua, baik itu beriman, baik itu kafir. Adapun Ar-Rahim atau khusus bagi orang-orang yang beriman. Iya, asal nama tadi mah iya katingali ya kan iya nama. Ageng. Nah, waqala Al-Qurtubi, dan Al-Qurtubi berkata, wa aktsarul ulama'i, para Kamu kamu jika mayoritas kereknya ulama berpendapat ala anna Rahman, bahwa nama Ar-Rahman mukhtassun, khusus, billahi azza wa jalla, bagi Allah azza wa jalla. La yajuzu an yusamma bihi ghairu, tidak boleh ada yang dinamai selain Allah dengan nama tersebut. Bukankah engkau lihat
dalam firman-Nya, "Qul ud'ullaha awil ar-Rahman." Panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman. Seperti itu berdasarkan penuturan Al-Qurtubi. Maka kalau mau punya anak, silakan mau ada Rahmannya tapi pakai Abdun depannya, Abdur Rahman, Abdur Rahim. Nah, Yaumiddin artinya Yaumul Jazai wal Hisab, hari pembalasan, hari perhitungan. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Mutassarrifu, yang memegang kuasa penuh fi yaumiddin, pada hari pembalasan tersebut. Tasarrufal maliki fi mulkihi, sebagaimana berkuasanya seorang yang memiliki fi milkihi, akan sesuatu yang dimilikinya. Ya. Seorang yang memiliki sesuatu, maka dia memiliki kuasa penuh atas apa yang dia miliki. Kita punya mobil, kita punya kuasa penuh. Beda dengan kita ngerental mobil. Kita punya kuasa mungkin ya tidak sepenuhnya selama kita merental, dan itu pun tidak semena-mena, harus izin mau apa-apa kepada sang pemilik mobil tersebut. Adapun Malik adalah pemilik sepenuhnya, ya, yang memegang kuasa penuh dimiliki akan yang dimiliki. Seperti itu. Ad-dinu fil lughah al-jaza. Din secara bahasa adalah al-jaza atau balasan. Meskipun nanti ada banyak maknanya din, ya, secara di dalam bahasa Arab. Kemudian berikutnya iyyaka na'budu. Ya. Apa artinya na'budu? Na'budu yaitu nadhillu. Kita merendah, wa nakhsha'u, dan kita tunduk atau nakhsha'u, ya, wa nastaqimu, dan patuh. Li'anal ubudiyata, karena ubudiyah maknanya azillatu wal isti'anah, ya. Penghinaan wal isti'anah, dan meminta pertolongan. Zila itu kita merendah, ya, menghinakan diri, wal isti'anah. Setelah itu kita meminta tolong kepada Tuhan kita. Ya. Makhudun min qaulihim tariqun mu'abban. Dan seterusnya, kemudian qala Az-Zamakhsyari berkata, al-ibadatu aqsa ghayatil khudu'i wa tadallul. Ibadah adalah puncak, ya, daripada ketundukan, ya, dan juga penghinaan atau penghambaan diri. Seperti itu yang disebut dengan al-ibadah. Di puncak kita tunduk dan patuh pada Rabb kita adalah dengan ibadah. Maknanya, wal makna lakallahumma nadhillu wa nakhda'u wa nakhussuka bil ibadah. Hanya kepada Engkaulah, wahai ya Allah, nadhillu, kami menghinakan diri, wa nakhda'u, dan tunduk, wa nakhussuka, dan kami hanya mengkhususkan diri kepadamu, kepada Engkau, bil ibadah, tidak akan ibadah. Li'annakal mustahiqqu likulli ta'zimin wa ijlal. Hanya Engkaulah yang berhak akan segala pengagungan dan pemuliaan. Wala na'budu ahadan siwaka, dan kami tidak menyembah seorang pun selain. Maka ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau sematalah kami menghinakan diri, merendahkan diri, tunduk, patuh, ya, mengkhususkan dengan peribadatan. Karena hanya Engkaulah yang semata, yang berhak akan segala pengagungan, akan segala penghormatan, pemuliaan. Nah, wa iyyaka nasta'in. Al-isti'anah talabul aun, meminta pertolongan. Al-isti'an. Dalam doa kita bisa lihat, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb, tolonglah aku, wa la tu'in alayya, dan janganlah Engkau
tolong orang lain ke atasku ya untuk berbuat sesuatu kepadaku. Wal makna dan maknanya iyyaka rabbana, hanya kepada engkaulah wahai Rabb kami, nasta'inu ala ta'atika, kami meminta pertolongan untuk dapat taat kepadamu, wa ibadatika, dan kami meminta tolong untuk bisa beribadah kepadamu, fi umurina kulliha, dalam seluruh urusan kami. Fala yamlikul qudrata ala aunina ahadun siwaka, karena tidak ada yang memiliki kuasa untuk menolong kami seorang pun kecuali engkau. Itu. Wa idza kana man yakfuru bika yasta'inu bisiwaka fanahnu la nasta'inu illa bika. Kalaulah orang-orang yang mengingkari engkau, mereka minta tolong kepada selain engkau, maka sesungguhnya kami tidaklah meminta pertolongan kecuali hanya kepada engkau. Itu mana iyyaka nasta'in. Nah, ihdina. Maka ihdina di sini fi'lu du'ain, ya, fi'il yang berupa doa ya. Permohonan, permintaan. Wa ma'nahu, yang artinya dullana ala siratil mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Wa arsyidna ilaihi, dan berilah kami petunjuk kepadanya. Wa arina, dan perlihatkanlah kami tariqa hidayatika, jalan hidayahmu, al-musilati ila unsika wa qurbika, yang menghantarkan kepada kebersamaan denganmu dan dekat denganmu. Ihdina maknanya kurang lebih seperti itu. Kita diminta ditunjuki jalan. Wal hidayatu fil lughati, hidayah secara bahasa ta'ti bi makna ad-dilalah. Ya, ada kalanya bermakna ad-dilal, tunjuk. Kemudian as-siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, as-sirat yakni at-tariq ya. Sirat itu tariq, jalan. Asalnya adalah bisin dengan sirat, minal istirat, yang berartinya al-ibtila, menelan. Sumya bidzalika li'anna tariqa ka'annahu yabta'u salik. Kenapa dinamakan demikian? Karena orang yang jalan itu di jalanan yang lurus lama-lama seperti ditelan oleh jalan ya. Karena berdasarkan teori bumi ini bulat ya. Kalau makin lama kan makin lama tidak kelihatan. Jadi seolah-olah orang yang jalan itu ditelan sama sama jalan. Nah, kemudian as-sirat itu jalan. Nah, al-arabu tasta'ir as-sirat li kulli qawlin aw amalin wasfan iqamatin aw i'tidal. Orang Arab itu biasa menggunakan kata sirat sebagai isti'arah ya, dipinjam maknanya untuk menjelaskan setiap perkataan ataupun setiap perbuatan yang disifati baik itu lurus maupun bengkok ya, perkataan lurus ataukah perkataan bengkok, baik itu perbuatan lurus ataukah perbuatan yang bengkok. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksud di sini adalah millatul Islam, adalah agama Islam. Al-mustaqim alladzi la iwaja fihi wal inhiraf, yang tidak ada bengkoknya dan tidak ada menyeleweng. Al-mustaqim. Nah, wa ma'na al-ayah, makna ayat tersebut tabidna ya Allah, teguhkanlah kami ya Allah, alal imani, di atas keimanan. Wa wafiqna li salihil a'mal, dan berilah kami taufik akan amalan-amalan soleh. Waj'alna mimman salaka tariqal Islam, dan jadikanlah kami di antara orang-orang yang meniti jalan Islam, al-musili ila jannatin na'im, yang menghantarkan kepada surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Dan
Siratal ladzina an'amta alaihim. An-ni'mah maknanya linul aishi wa raghadihi. Ya. Eh, kehidupan yang yang ringan seperti itu. Yaqulu an'amtu ainahu. Kita lihat pendapat yang lain. Nah, hidup yang lapang, yang penuh dengan kenikmatan, ya, nikmat. Kemudian al-maghdubi alaihim, ya, lawannya. Atau di sini disebutkan Ibnu Abbas humun nabiyun. Oh, di sini. Nah, ini tafsirkan di ayat yang lainnya. Alladzina an'amta alaihim itu an-nabiyyun wasiddiqun wasyuhada wassalihun. Para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Nah, ini yang berdasarkan pendapat daripada jumhurul mufassirin, makna atau tafsir daripada siratal ladzina an'amta alaihim adalah mereka-mereka ini yang kita berharap dikumpulkan bersamanya kelak. Yang diambil dari ayat wa may yuti'illah wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mereka ma'alladzina an'ama Allah akan bersama dengan orang-orang yang Allah karuniakan nikmat kepada mereka daripada para nabi, siddiqin, para syuhada, para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan sungguh mereka itu adalah sebaik-baiknya rafiq, itu teman atau rekan rafiq yang mendampingi kita, ya. Bayangkan kita berdampingan dengan tokoh-tokoh yang ada di sini. Seperti itu. Nah, al-maghdubi alaihim humul yahud. Mereka adalah orang Yahudi. Ya qauli ta'ala fihim wa ba'u bi ghadabin min Allah. Kemudian ad-dhalin ad-dhalalu fi kalamil Arab wa dhahabu an sananil qasti. Dhalal itu berdasarkan kalau orang Arab itu zahab an sananil qasti, pergi dari tujuan awal, ya, sanal qasti dari tujuan awal, dan wa tariqal haqqi, dan dari jalan kebenaran, wal inhiraf anin nahjil qawim, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, itu makna ad-dhalim. Sudah ada relnya, kalau pertama ini keluar dari rel. Nah, itu orang Arab mengistilahkan yang seperti itu namanya dhalim, ya, atau ad-dhalal. Meskipun nanti ada perluasan makna lagi, tidak hanya terbatas kepada Yahudi dan Nasrani saja. Seperti itu. Nah, di sini Allah.
Oh, Ya, mohon maaf sebelumnya tadi low bed ya, malah nggak keburu dicolokin malah mati. Ya, sebenarnya tadi sudah sampai penghujung daripada pembahasan. Eh, Mana kita tampilkan lagi. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak para hadirin rahimakumullah. Ini mau share nggak bisa ya. Nah, mungkin tadi sudah sampai di Abdolin ya, para. Nah, yang insya Allah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya nanti dengan al-ma'nal ijmali. Ya, kalau itu sudah saya kirim PDF-nya, nanti kita klik di halaman ke 32 ya. Halaman 32 insya Allah di pertemuan berikutnya. Untuk at-tahlilul lafzi mungkin kita cukupkan sampai sini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kurang-kurang. Ya, silahkan bisa saling melengkapi. Seperti yang disampaikan Ustaz Rahmat kemarin, ini mah tak ada rotan akar punca. Eh, Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat bagi semuanya. Sampai amin. di sini mungkin saya rasa cukup ya. Atau ada yang mau disampaikan dari rekan-rekan yang lain, menambahkan, lengkapi, silakan dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru Si PPT 12. kalau boleh diceritakan Mana Pak Yayan mau apa menyampaikan sesuatu? nggak botak ini mau Kan minta agar Kurang jelas suaranya apa? di pelan jangan terlalu yang nggak terlalu Hmm. pembahasan cepat belum ada. Mana terlalu cepat itu Pak? Iya Atau baru bisa ya terlalu cepat ya? terlalu cepat. Iya, iya. Mungkin karena dikejar waktu seperti itu. Jadi, insya Allah nanti kita evaluasi lagi di pertemuan berikutnya ya. Yang penting mah alon-alon asal kelakuan gitu Pak ya. Kalau istilahnya mah. Kotrotan fasorat bahron ya. Setetes demi setetes lama-lama menjadi laut ya. Insya Allah nanti kita eh, di lebih apa ya, lebih nyantai lagi mungkin ya, Insya Allah. Sebenarnya tadi kalau dibuat di yang sedang direkam dan akan diupload insya Allah di YouTube itu dibuat dua pertemuan sebenarnya. Nah, insya Allah kita buat satu pertemuan pada kesempatan malam hari ini jadi agak cepat ya, mohon maaf. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya di Al-Ma'nal Ijmali kita akan eh, lebih santai lah seperti itu. Ya, terima kasih masukannya. Silakan dari yang lain, dari Bangga kalau ada yang mau nih.
Untuk kitabnya sudah di-share sama saya di grup itu, bisa nanti di murojaah. Tadi kita sudah sampai di halaman 31 ya, insya Allah tadi kita masuk kepada 32 di pertemuan berikutnya. Nah, untuk makna secara global, insya Allah kita akan dapatkan di pertemuan berikutnya al-makna al-ijmali. Memang kekurangan analisa atau at-tahlilul lafzi. Jadi kita mendalam ya, atau merinci daripada makna, dibedah mana kata per kata. Namun kadang ketika dirangkaikan itu baru kita akan terbayangnya di al-makna al-ijmali, di makna secara global atau makna keseluruhan daripada surat Al-Fatihah tersebut. Seperti itu. Nah, itu mungkin kurang lebih. Jika tidak ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, menambahkan mungkin kita cukupkan saja. Begitu mungkin ya, para rekan-rekan sekalian. Kita tutup mungkin kesempatan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma ya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.